pada kesempatan kali ini sampean akan menjadi kurs ya Bu pada praktik coaching. Betul Bu? Kira-kira apa yang telah Anda siapkan Bu? Tentunya dalam praktik coaching ini kita akan menggunakan alutsista, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini nanti akan saya jadi acuan untuk melaksanakan praktik coaching saya terhadap coaching saya. Baik Bu. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Lebih detailnya, nanti kompetensi apa yang ingin observasi Bu? Saya lebih mengarah ke pertanyaan yang berbobot. Baik. Mungkin ada lagi Bu dari yang ingin dikembangkan observasi? Sepertinya tidak ada, Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini yang Ibu kembangkan seperti apa Bu? Yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya kembangkan, saya ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coaching saya, yaitu dengan aktif mendengarkan. Oke, luar biasa sekali Bu. Berarti Ibu sudah siap untuk praktek coaching ya? Iya Bu, siap. Oke, selamat melakukan praktek coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya Bu, sama-sama. Monggo silakan dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Kenapa Pak Wali? minta waktunya sebentar nggak, Bu? Iya bisa Pak. Kita ngobrol-ngobrol 20 sampai 15 menit lah Pak ya. Seperti ini, Bu. Apa yang mau Sebenarnya diceritakan saya Pak? pusing sebenarnya saat ini, Bu. Tadi saya masuk ya di kelas 1 makul itu guru agama. Kan saya guru agama. Jadi ketika saya masuk di kelas 1 menyampaikan pelajaran selama doa dan sebagainya, anak-anak itu ada satu anak Bu yang agak usil selalu mengganggu teman belajarnya, sehingga teman-teman yang lain itu tidak bisa konsentrasi untuk belajar. Nah, ini saya masih selalu bingung Bu, bagaimana caranya untuk menangani anak tersebut, sehingga saya sampai saat ini pusing Bu. Oh begitu, oke, saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi permasalahannya Pak Wali ini adalah Pak Wali ini punya salah satu siswa di dalam sebuah kelas yang dia itu sangat sulit untuk diatur ya Pak. Iya. Nah sehingga Pak Wali sendiri kewalahan dan Pak Wali ingin tahu bagaimana cara menjadikan anak ini bisa tertib di dalam kelas, gitu ya Pak? Iya. Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Wari dapatkan pada hari ini dalam diskusi kita? Yang ingin saya dapatkan dari diskusi ini adalah sebuah solusi Bu dari permasalahan ini. Artinya bagaimana nanti anak-anak tersebut bisa saya tangani dengan baik dan juga bisa aktif dalam hal belajar, tidak mengganggu temannya lagi. Seperti itu. Tentunya adanya perubahan pada Iya, si adanya anak yang perubahan. ya Pak ya. Ya. Kira-kira ini nanti solusi yang mau Bapak lakukan ini pada si anak ini apa ya Pak? Saya saat ini Bu berpikir untuk bagaimana caranya anak itu bisa berubah dalam hal pembelajaran. Jadi saya pribadi mempersiapkan bagaimana nanti saya bisa mengetahui terhadap latar belakang anaknya ya, apa sih sebenarnya latar belakang anak ini, terus gaya belajarnya anak ini bagaimana, sehingga nanti saya bisa memberikan solusi bahwa anak ini berarti dia kalau metode belajarnya saya seperti ini, anak ini tetap nakal, artinya tetap mengganggu pada temannya. Jadi mungkin saya nanti bisa merubah metode belajar setelah kita mengetahui terhadap anak tersebut, kesenangan belajarnya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang akan Pak Wari ambil nanti untuk mengatasi permasalahan dari si anak ini. Oke. Kira-kira Pak Wari ini membutuhkan support dan dukungan dari siapa saja Pak? Sebagai guru mapel ya Bu, kan saya masuknya hanya setiap 1 minggu 1 kali dalam satu kelas itu. Jadi yang sangat saya butuhkan supportnya itu adalah dari dan dukungannya juga dari wali kelas, guru kelas 1 dan juga dari kepala sekolah.
Jadi mereka berdua merupakan yang saya butuhkan supportnya dalam saya melakukan tindakan-tindakan perubahan ini. Seperti itu. Kira-kira hal yang bagus sekali ini akan Pak Wari lakukan mulai kapan? Saya akan lakukan karena minggu datang sudah melaksanakan ujian ya, sudah melaksanakan penilaian sumatif. Jadi saya akan praktek ini saya akan lakukan untuk tahun pelajaran yang akan datang. Saya itu sudah semester 2. Jadi ini akan saya lakukan gitu. Ya, bagus sekali Pak Waria. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pak Wari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Wari, kira-kira dari hasil percakapan kita ini, bagaimana perasaan Pak Wari? Dari percakapan ini, alhamdulillah saya merasa lega karena ada teman saya untuk mendengarkan permasalahan saya. Yang kedua, saya bisa mendapatkan solusi dari bercerita masalah ini kepada ibu dan juga senanglah lega gitu. Jadi Pak Wari sudah tahu ya langkah-langkah apa yang akan Pak Wari lakukan, dan Pak Wari juga tadi sudah membayangkan bagaimana nanti apa yang akan Pak Wari lakukan untuk si anak ini. Ya, bagus sekali ya Pak Wari ya. Saya tunggu untuk tindak lanjutnya ya Pak Wari, dan nanti tolong dikabar-kabari bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah Pak Wari lakukan tadi itu, perkembangannya si anak ini bagaimana, nanti kabari ya Pak Wari ya. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Coach dan Coach. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Prakteknya yang sudah dilakukan sangat luar biasa sekali. Coach sudah melakukan coaching dengan sangat bagus, menggunakan alutsista sudah tampak, dan pertanyaan yang dilontarkan sudah sangat berbobot, sehingga Coach sudah bisa menemukan solusi permasalahannya. Menurut Bu Nisa sebagai coach, apakah indikator yang ingin ibu kembangkan sudah tercapai? Menurut saya tadi apa yang menjadi tugas saya sudah tercapai Bu, yaitu dan si coach tadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Baik, secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach sudah sangat bagus, ibu sudah jadi pendengar aktif, mendengar dengan rasa, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alutsista, sehingga ibu bisa mendorong kucing untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Jika saya kasih nilai rentang antara 1 sampai 4, saya menilai ibu dengan nilai 4 sempurna sekali Bu. Sudah melakukan kucing dengan luar biasa. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya tutup kegiatan praktik kucing ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana dengan sampean Pak? Alhamdulillah juga baik Bu Herni. Pada kesempatan kali ini Bu Herni akan menjadi coach ya pada praktek coaching. Ya. Kira-kira apa yang telah Bu Herni siapkan pada hari ini? Tentunya dalam praktik coaching ini kita menggunakan alutsista utama, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan sebagai acuan untuk melakukan praktik coaching pada kesempatan kali ini Pak Wari. Oke, baik Bu Herni. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Herni kembangkan itu apa? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif Pak, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Lebih detailnya nanti kompetensi yang Ibu Herni ingin observ itu apa? Saya Pak lebih mengarah pada pertanyaan berbobot. Baik Bu, apakah ada lagi? Saya rasa sudah cukup Pak. Kira-kira indikator keterampilan atau pencapaian dari tujuan coaching ini yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Yang ingin saya kembangkan, saya ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada kucing dengan aktif mendengarkan. Oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Herni sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini. Insya Allah siap Pak. Oke,
Selamat melakukan praktek coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih Pak Wari. Ya Bu, sama-sama. Monggo silahkan dimulai ya Bu. Siap Pak. Ini Bu, saya mau menceritakan sesuatu. Ya. Ini kaitannya dengan teman sekolah saya Bu. Ya. Ini kan kebanyakan mereka ini kan sepupu. Jadi mereka ini masih tetap menggunakan metode lama, yaitu seperti ceramah. Padahal kan sekarang zamannya sudah berubah begitu. Maksud saya itu biar anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran yang ada di kelas, begitu Bu. Berarti permasalahannya Bu Nisa di sini dalam metode pembelajaran masih menggunakan metode yang lama ya Bu. Jadi rekan-rekannya Bu Nisa ini tidak mau berkembang ya Bu. Betul sekali Bu. Kira-kira metode apa, solusi apa untuk mengatasi masalah seperti itu Bu? Sementara kalau saya sih masih ingin pendekatan dulu terhadap teman-teman saya ini, atau saya juga ingin melakukan diskusi dengan kepala sekolah Bu tentang pembelajaran, yaitu yang bukan lagi menggunakan metode lama, tapi bisa lebih interaktif dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau IT yang lain, seperti itu. Bagus sekali nih Bu ya, rencananya Bu Nisa ini sangat banyak. Semoga rencana sampean tercapai dengan bagus Bu. Kira-kira secara spesifik ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Yang saya ingin kembangkan dari tujuan saya ini Bu, saya ingin merubah paradigma dari guru-guru yang senior ini, guru-guru sepuh ini, untuk pembelajaran tidak lagi menggunakan dengan cara demonstrasi, menggunakan ceramah begitu Bu, tapi sudah dengan mengaitkan dengan pembelajaran yang model sekarang, yaitu dengan IT. Jadi kita itu bisa, kalau sekarang kan yang lagi ngetren itu bisa menggunakan dengan metode squishy atau dengan menggunakan PowerPoint gitu kan, itu lebih menarik pada siswa Bu. Sehingga siswa kita itu lebih aktif, lebih rajin, dan lebih bersemangat untuk belajar. Terus dalam pencapaian solusi seperti itu ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu siapa saja yang Ibu libatkan dalam untuk mengatasi masalah seperti itu? Yang pasti saya akan melibatkan kepala sekolah Bu di sini sebagai penanggung jawab dan juga monitoring terhadap apa yang sudah saya programkan, dan juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang ahli dalam bidang IT itu Bu. Jadi selain kepala sekolah juga rekan-rekan yang memang sudah kompeten dalam IT. Berarti di sini Bu Nisa menerapkan sistem kolaborasi dengan teman sejawat yang sudah kompeten di bidangnya ya Bu. Betul sekali Bu Herni. Oke Bu Nisa, dari proses coaching tadi kita sudah Bu Nisa sudah tidak terasa menemukan sendiri kan ya Bu ya solusinya? Betul sekali Bu Herni. Saya sudah bisa membayangkan apa nanti langkah atau hasil yang sudah saya dapatkan dari proses mentoring teman saya, atau proses saling face to face bersama untuk bagaimana meningkatkan kompetensi mereka tentang pembelajaran yang tidak hanya menggunakan model ceramah, tapi juga bisa mengaitkan dengan metode pembelajaran dengan menggunakan IT. Begitu Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses coaching Bu? Ya lega dan juga senang karena saya sudah punya gambaran, dan saya juga semangat sekali Bu untuk langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Saya semakin semangat, excited di sini. Semoga dari rencana-rencananya Bu Nisa ini bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Herni sudah menjadi teman untuk bercerita saya, sehingga saya juga lega dengan apa yang menjadi beban pikiran saya. Sama-sama Bu. Lain kali kalau kita masih butuh waktu untuk sharing atau coaching, kira-kira Bu Nisa bisa menghubungi saya lagi. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Herni sebagai coach dan coach tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Praktek yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi sudah sangat luar biasa. Sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Alur cerita sudah tampak semua. Pertanyaan yang diletakkan juga sudah berbobot sehingga coach tadi dengan sendirinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Menurut Ibu saat ini sebagai coach ya, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai atau masih belum? Menurut saya sudah tercapai sih Pak, dengan berbagai pertanyaan yang saya ajukan kepada anak kecil saya Pak. Baik, secara keseluruhan sudah terlihat ya bagaimana coach sudah bisa sangat bagus, Ibu sudah jadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita sehingga Ibu mendorong coach untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jika saya nilai rata-rata kalau kita nilai dari rentang 1 sampai dengan 4 itu saya sudah bisa memberikan nilai Ibu dengan tentang yang keempat, yaitu dengan sangat sempurna. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak Wali. Ya, alhamdulillah ya saya akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Herni. Sama-sama Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya Pak Wali. Ya, semangat. Oke, Pak Wali, pada kali ini Pak Wali punya kesempatan untuk menjadi coaching. Ya, Sudah siap kan? ya sudah siap. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Pak Wali pada kesempatan ini? Yang sudah saya persiapkan pada hari ini yaitu bagaimana saya bisa menggunakan alur cerita ya dengan cara merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ini sehingga saya nanti punya acuan untuk melakukan praktek coaching pada kesempatan ini. Bagus sekali Pak Wali. Jadi nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Wali pada coachingnya Pak Wali? Bagaimana saya bisa mengembangkan yaitu dengan melakukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching nanti. Oke, lebih detailnya nanti kompetensi yang ingin diobservasi apa ya Pak? Lebih mengarah kepada pertanyaan yang berbobot saja. Oh iya. Baik, kira-kira ada lagi? Tidak ada Bu. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini yang ingin Pak Wali kembangkan seperti apa? Yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan. Saya ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan aktif dan mendengarkan dengan sesama. Luar biasa sekali Pak Wali. Jadi Pak Wali sudah siap kan? Alhamdulillah sudah siap. Iya, oke. Monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana kabarnya hari ini Pak? ya alhamdulillah Bu ini saya kayaknya sangat serius ya. Ada Iya, apa ini sih? kan Pak, saya ini bingung Pak. Saya punya masalah di kelas yang saya pandu hari ini Pak. Di kelas saya itu saya punya murid Pak, dia tidak fokus walaupun hadir di kelas tapi dia tidak fokus, malas untuk mengerjakan tugas Pak. Apa mungkin karena ada masalah di rumahnya ya Pak ya? Saya juga bingung ini Pak untuk mencari solusinya gimana Pak? Berarti permasalahannya yang Ibu Hirni hadapi itu adalah ada salah satu siswanya Bu Hirni Ya, yang betul, Pak. belum fokus untuk mendengarkan pembelajaran atau mengikuti Ya. pembelajaran. Tapi langkah-langkah yang sudah Bu Hirni ambil ketika ada anak seperti itu selama ini seperti apa? Saya itu Pak, kalau ingin fokus anak-anak itu saya menggunakan SPT Pak supaya lebih menarik. Kemudian saya sering memberikan bimbingan sebelum jam istirahat khusus semacam konseling lah Pak, walaupun kita hanya beberapa menit saja untuk memberikan arahan seperti itu Pak Wali. Apakah sudah pernah dicoba sama anak tersebut Bu Hirni? Pernah Pak, pernah dicoba, tapi kan pelaksana itu saya tidak konsisten waktu itu karena terbentur banyak tugas yang saya kerjakan Pak Wali. Terus untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang ingin Bu Hirni lakukan terhadap anak tersebut Yang untuk saya membuat fokus? Ya, yang saya ingin lakukan seperti ini Pak Wali. Saya tertarik untuk melibatkan orang tua Pak, karena orang tua itu merupakan
guru pertama anak di rumah Pak, karena di sekolah hanya beberapa jam saja. Mungkin anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, seperti itu Pak Wali. Jadi saya ingin mengajak orang tua siswa untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Kemudian saya juga minta bantuan pada rekan sejawat dan juga tidak lupa pula untuk kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah saya. Jadi dalam kegiatan yang akan Ibu Herni lakukan, Ya. langkah yang akan Ibu Herni lakukan ke depannya sebagai solusi mungkin dari permasalahan tersebut akan melibatkan orang tua dan juga kepala sekolah dan juga akan berkolaborasi dengan teman-teman guru-guru yang lain. Ya, betul sekali. Dari hal ini yang Ibu inginkan itu yang akan dilaksanakan itu kapan? Secepatnya Pak, mungkin setelah ujian semesteran ini Pak, saya libatkan orang tua siswa. Oh iya, yang akan dijadikan penanggung jawab untuk melaksanakan pertemuan dengan wali kelas itu siapa? Saya ajak kepala sekolah Pak, mungkin semua wali kelas 5 saya ajak untuk berkolaborasi dengan saya masih ingin melihat indeks prestasi siswa. Jadi saya punya acuan Pak untuk memberikan arahan pada orang tua siswa sehingga mereka mengetahui sejauh mana prestasi anaknya di sekolah. Gitu, Pak. Oh iya, langkah pertama yang Ibu lakukan itu apa? Artinya yang akan Ibu lakukan dalam semester pertama nanti untuk menangani anak tersebut, apakah pertemuan dengan wali siswa dulu atau langsung dengan kepala sekolah atau bagaimana? Yang pertama saya libatkan kepala sekolah. Saya ingin memberitahu dulu kepala sekolah bahwa saya akan mengajak orang tua siswa untuk membahas siswa yang kurang fokus di kelas dengan hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Oke, terima kasih ya Bu Herni. Berarti Bu Herni nanti akan melibatkan kepala sekolah dan juga wali kelas dalam hal untuk bagaimana caranya anak bisa fokus. Iya, betul sekali Pak Wali. Dari diskusi ini, apakah sudah tercapai apa yang ingin Bu ini cari itu? Alhamdulillah Pak sudah tercapai. Dengan proses seperti ini, kita sharing atau coaching dengan Pak Wali, saya sudah menemukan solusinya Pak. Kemarin saya bingung, sulit untuk mencari solusi apa yang paling tepat. Ternyata dengan proses coaching ini, saya sudah menemukan solusinya Pak Wali. Oh ya, terima kasih Bu Herni. Berarti saya bisa jadi teman untuk teman curhat Bu Herni juga saya bisa. Artinya bagaimana kita bisa diskusi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya. Mungkin hanya ini ya Ibu Herni. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Terima kasih juga Pak Wali. Ya, sama-sama Bu Herni. Mungkin Pak Wali ketika nanti kalau saya ada kendala dalam proses coaching, saya akan melakukan proses coaching lagi Pak. Iya, Pak ya. Wali punya waktu Kak? Siap Bu Herni. 24 jam lah saya siap untuk hal itu. Terima kasih Pak Wali. Sama-sama Bu Herni. Luar biasa sekali Pak Wali. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Pak Wali, tadi Pak Wali sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus dan alur ceritanya juga sudah tampak jelas ya. Nah, juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Wali pada coachingnya juga sudah sangat berbobot. Nah, ini sekarang menurut Pak Wali sebagai coach, apakah indikator yang ingin Pak Wali capai tadi, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, menurut saya pribadi ya Bu, sudah tercapai dengan menggali pertanyaan yang saya berikan kepada coach. Oke, baik. Bagus sekali Pak Wali ya. Secara keseluruhan saya juga tadi sudah melihat bagaimana Pak Wali memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coachingnya sehingga Pak Wali dapat mengarahkan si coach tadi untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, Pak Wali tadi juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan Pak Wali juga sudah memberikan reason yang baik pada si coachingnya. Kalau di sini saya memberikan nilai kepada apa yang Pak Wali sudah praktekkan barusan, saya memberikan nilai 4 untuk Pak Wali. Selamat Pak Terima Wali. kasih Bu. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, Pak Wali, kegiatan hari ini saya tutup dengan alhamdulillah ya Pak Wali.
ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi